Kembali lagi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 bersama saya, Dewi Ratnaningrum. Dalam video pembelajaran kali ini, materi yang kita bahas masih sama seperti di video yang kemarin, yaitu teks deskripsi. Tetapi, submateri yang akan kita pelajari yaitu menyajikan teks deskripsi. Menyajikan teks deskripsi? Ya, menyajikan teks deskripsi itu nanti ada dua cara. Yang pertama secara lisan dan yang kedua secara tertulis. Tetapi dalam pembelajaran kali ini yang akan kita bahas yaitu menyajikan teks deskripsi secara tertulis. Kalau misalnya secara lisan berarti nanti kalian hanya menceritakan atau seolah-olah menjadi reporter. Kalau secara tertulis bagaimana ya langkah-langkahnya? Nah, selanjutnya, langkah menulis teks deskripsi. Yang pertama adalah tentukan subjek yang akan dideskripsikan. Setelah menentukan subjek, nanti kalian buat judul yang sesuai dengan subjek tersebut. Subjeknya apa saja yang bisa dideskripsikan? Yang pertama ada benda atau bangunan. Yang kedua ada pemandangan. Kemudian yang ketiga ada manusia. Lalu yang keempat ada hewan. Yang kelima ada acara. Yang keenam ada makanan. Dan masih banyak lagi subjek atau objek yang bisa kalian gunakan sebagai bahan untuk menulis teks deskripsi. Oke, itu langkah yang pertama ya. Selanjutnya langkah yang kedua adalah buatlah kerangka bagian-bagian yang akan dideskripsikan. Langkah yang kedua ini tujuannya supaya nanti ketika kalian membuat teks deskripsi itu, penulisannya itu urut dan jelas apa-apa saja yang akan dituliskan di dalam teks deskripsi yang akan kalian buat. Selanjutnya, setelah membuat kerangka, langkah yang berikutnya adalah mencari data. Mencari data di sini yaitu dengan mengamati subjek yang akan dideskripsikan. Bagaimana cara mengamatinya? Berarti kalian tadi sudah menentukan objeknya, kemudian kalian lihat objeknya secara nyata. Selanjutnya, setelah dilihat, mungkin kalian juga bisa mendengarkan. Nah, selain kalian melihat secara langsung, kalian juga bisa mencari datanya itu dengan cara membaca di buku, di internet, atau di media-media lain yang sesuai dengan subjek yang kalian akan tuliskan di dalam teks deskripsi. Setelah mencari data, langkah selanjutnya adalah tata kalimat menjadi paragraf. Kalau tadi kan berarti masih konsep apa yang akan kalian tulis. Nah, langkah yang selanjutnya ini berarti kalian sudah menata kalimat-kalimatnya itu menjadi urut. Urut di sini maksudnya bagaimana? Sesuai dengan strukturnya, seperti yang sudah kita bahas kemarin. Yang pertama, kalian harus menuliskan tentang pembuka. Pembuka di sini berarti yang disebut dengan identifikasi. Selanjutnya yang kedua ada deskripsi bagian. Dan yang ketiga ada penutup. Jadi di teks deskripsi yang kalian buat nanti minimal harus ada 3 paragraf. Pembuka atau identifikasi, deskripsi bagian, dan penutup. Nah, di deskripsi bagian ini, kalian juga bisa menuliskannya lebih dari 1 paragraf. Seperti itu. Selanjutnya, langkah yang kelima adalah perinci objek atau suasana menggunakan kata dan kalimat yang merangsang panca indera. Masih ingatkan tentang dilihat, didengar, dan dirasakan? Nah, di sini tugas kalian. Mengapa harus diperinci? Supaya orang-orang yang membaca teks deskripsi yang kalian buat itu nanti seolah bisa melihat, mendengar,
dan merasakan objek yang kalian tuliskan. Karena mereka kan tidak melihat secara langsung, tetapi membaca tulisan kalian. Nah, setelah 5 langkah ini selesai, langkah yang terakhir adalah sunting teks deskripsi yang sudah dibuat. Sunting, menyunting berarti memperbaiki. Nah, yang diperbaiki itu apa? Mungkin di teks yang telah kalian buat itu ada beberapa kesalahan dari kalimatnya, tanda bacanya, penggunaan huruf kapitalnya, atau mungkin ada beberapa yang akan kalian ganti seperti itu. Jadi di bagian terakhir ini adalah bagian untuk memperbaiki tulisan. Begitu. Jadi ada 6 langkah dalam menulis teks deskripsi yang harus kalian tahu. Selanjutnya, setelah kalian paham tentang langkah menyusun atau menulis teks deskripsi, mari kita berlatih. Seperti biasa. Oke. Buatlah sebuah teks deskripsi dengan objek rumahmu, berarti rumah kalian masing-masing. Dalam menulis, perhatikanlah tanda baca, ejaan, dan struktur teksnya. Sudah paham tugasnya? Ya, kalau misalnya sudah paham, silahkan dikerjakan. Dan kalau sudah selesai, kumpulkan jawaban kalian ke Bapak atau Ibu Guru untuk mendapatkan koreksi atau umpan balik. Seperti itu tugasnya, silahkan dikerjakan. Oke, pembelajaran bahasa Indonesia tentang materi menyajikan teks deskripsi sudah selesai. Kita akan bertemu di pembelajaran selanjutnya dengan materi yang lain. Sampai jumpa. Halo, dukung channel ini dengan cara klik subscribe. Dan apabila menurutmu video ini bermanfaat, silakan bagikan ke teman-temanmu agar semakin banyak orang yang belajar hari ini.